Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan pekan kedua Teknik Audit dan Kontrol Sistem Informasi. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan sesuai dengan materi pekan kedua, kita terlebih dahulu menyaksikan animasi yang terkait dengan perkuliahan sekarang. Materi pada kali ini adalah mengenai metodologi audit sistem informasi. Beberapa hal terkait dengan materi saat ini adalah tentang perencanaan. Perencanaan audit, ada perencanaan teknis, perencanaan logistik, risk assessment, penaksiran risiko atau penilaian risiko. Ini terkait dengan istilah risk-based audit, ya, yaitu audit berbasis risiko. Kemudian juga compliance and substantive test. Jadi tes tentang kontrol-kontrol biasanya ini, ya. Kemudian juga mengenai evidence collection ini pada tahapan kelima. Berikutnya kita melakukan evaluasi terhadap evidence, data-data yang diperoleh terkait dengan bisnis proses dan kontrol yang sedang kita evaluasi, dicocokkan dengan seharusnya bagaimana dan kenyataannya seperti apa di lapangan. Kalau tidak sesuai, tidak cocok, nanti kita memperoleh findings, temuan. Berikutnya adalah kita melaporkan hasil kegiatan audit tersebut. Di sini metodologi audit sistem informasi. Tadi dibagi 4 tahapan, ada perencanaan audit di sini. Kemudian yang keduanya melakukan evaluasi terhadap kontrol. Dan ketiganya adalah kita melakukan evaluasi dan sebelumnya tentu saja koleksi terhadap eviden terkait dengan bisnis proses yang kita jadikan objek audit. Berikutnya adalah melakukan pelaporan dan juga tindak lanjut.
Kita lihat di sini pada diagram bloknya. Yang pertama kita melakukan identifikasi objek yang akan kita audit atau sistem yang akan kita audit. Kita harus tahu dahulu mau ngaudit di mana kita ini. Mau melakukan pemeriksaan di bisnis proses macam apa, atau di unit apa, atau boleh katakan perusahaannya apa juga. Kalau kita sebagai auditor eksternal. Berikutnya adalah kita melakukan identifikasi. Identifikasi pengenalan terhadap objektif dan lingkup audit tadi. Nah, tentu di sini dibutuhkan sejumlah dokumen yang harus diminta dari para auditi. Para auditi dalam hal ini tentu saja biasanya menyiapkan, memberikan dokumen sesuai dengan yang kita minta setelah antara kita auditor dan auditi itu melakukan audiensi, melakukan identifikasi tadi. Mana-mana saja kan yang harus diaudit. Nah, nanti persiapan itu kita tuangkan di dalam sejumlah dokumen yang kita sebut dengan perencanaan audit yang di dalamnya mengandung berbagai hal. Perencanaan audit itu terkait dengan sejumlah risiko apa saja yang harus kita identifikasi. Kemudian dari situ kita mengetahui bisnis prosesnya apa saja. Kemudian yang jelas kita harus menyusun program audit dari sana. Termasuk kira-kira data atau eviden apa saja yang diperlukan untuk melakukan audit itu sejak awal sudah diidentifikasi supaya pada saatnya kita bisa melakukan audiensi dengan auditi di tahap berikutnya lebih lancar. Nah, setelah ada perencanaan itu biasanya ada pertemuan pembukaan audit, opening audit biasanya. Biasanya itu sifatnya seremonial ya, upacara antara pihak auditor dan pihak auditi yang auditor biasanya diwakili oleh kepala internal auditor ini sendiri, atau kalau dari KAP itu dari kepala kantor akuntan publik, kemudian berjumpa dengan pimpinan dari perusahaan yang akan kita audit. Nah, di situ dilakukan sejumlah upacara pembukaan. Tentu saja juga di situ dijelaskan objek audit dan sasaran audit yang diinginkan. Ada penjelasan walaupun sifatnya masih seremonial. Tetapi sudah mulai di situ ada penjelasan-penjelasan secara garis besar. Selanjutnya setelah upacara pembukaan itu nanti ada yang disebut preliminary audit. Nah, ini pendalaman lebih lanjut terhadap risiko bisnis proses dan kontrolnya apa saja yang ada di sana. Kontrol dalam arti sebagai aktivitas untuk memitigasi, untuk meredakan risiko yang terjadi. Nah, di situ kita harus melakukan pemetaan terhadap risiko-risiko mana saja. Tentu dalam hal ini kita harus tahu peta risiko dari bisnis proses yang akan diaudit itu. Mana yang risikonya tinggi, mana yang medium, mana yang low gitu. Nah, di situ kita sepakati tentu saja biasanya yang memiliki risiko tinggi setelah dilakukan audiensi dengan audit tadi. Ya, tentu ini juga harus berdasarkan dokumen ya. Dokumen yang dimiliki oleh auditi kita pelajari, kemudian kita lakukan analisis, dari situ kita komunikasikan kembali kepada audit. Nah, berikutnya setelah tahu risiko-risiko mana saja yang tinggi dan itu harus jadi sasaran audit, maka kita akan melihat kontrolnya bagaimana. Kenapa risiko ini tinggi dan berarti terjadi? Nah, berarti ada masalah dalam pengendaliannya. Nah, itu adalah biasanya yang akan dilihat nanti, yang akan diuji gitu kontrolnya itu di sini ya. Maka ada kegiatan test of control di sini, pengujian terhadap kontrol. Nanti pengujiannya di sini ada dua macam secara garis besar. Ada pengujian desain terhadap kontrol dan juga operasional terhadap kontrol. Nah, nanti setelah dilakukan pengujian ini, apakah still rely on control? Bagaimana kontrolnya itu? Kalau ternyata kontrolnya itu defisien, nah berarti harus didalami ini.
extended substantive testing. Ada sesuatu yang tidak beres nih. Berarti harus dilihat lebih jauh di sini. Maka minta data-data yang lebih lengkap, lebih rinci lagi. Tapi kalau ternyata secara desain saja sudah efektif, gitu, kemudian juga dites secara operasional, maka ini dilanjutkan ke limited substantive testing. Pengujiannya substantif langsung ke operasionalnya. Nah, di sini tentu saja harus dilengkapi dengan sejumlah data, sejumlah fakta. Kalau kita sebut eviden. Lakukan analisis, tentu ini ceritanya panjang, tidak berhenti di sini saja. Ada analisis, ada juga nanti komunikasi dengan pihak auditi, akan ada auditi tertentu sebagai penanggung jawab proses, akan kita mintai keterangan baik secara lisan maupun secara tertulis, dalam arti berdasarkan dokumen-dokumen bisnis yang dihasilkan dari proses bisnis yang selama ini kita lakukan pengujian. Selesai semuanya itu, tentu saja dilakukan audiensi kembali dengan semua auditi. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tentu kalau tidak sesuai dengan kriteria itu adalah yang menjadi temuan, dan kemudian kita harus membuat rekomendasi untuk perbaikannya. Katakanlah sudah selesai semuanya itu, kita lakukan penutupan audit di sini, yang kita sebut closing seremoni closing, ya, penutupan dalam bentuk seremonial juga di sini. Tentu seperti pada awal pembukaan, pada akhir juga bertemu para pimpinan di sini. Kemudian nanti akan disampaikan secara resume, ringkasan dari hasil audit, termasuk temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti, yang sebelum upacara ini bisa jadi audit itu memang mengakui, dan memang biasanya begitu. Nah, itu yang menjadi temuan dan perlu dilakukan perbaikan atau kita memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Setelah itu baru dibuat laporan secara lengkapnya. Itu kira-kira diagram blok alur audit secara menyeluruh seperti itu, ya. Jadi terdiri dari 4 kegiatan besar, tentu ada perencanaan, kemudian di sini selain evaluasi kontrol diawali dulu dengan risk assessment sebetulnya di sini, baru setelah itu lakukan evaluasi kontrol. Itulah audit itu mengevaluasi kontrol itu. Kemudian tentu ini bisa secara paralel sebetulnya pengumpulan data, sedangkan evaluasinya itu secara serial, ya. Setelah itu tentu dibuat reporting atau pelaporan. Nah, sekarang kita lihat lingkup perencanaan audit. Di sini ada perencanaan yang sifatnya teknis. Tentu yang dimaksud di sini Anda harus memahami dulu yang akan diaudit itu perusahaan apa. Kalau kita sebagai external auditor. Tapi kalau sebagai internal auditor, kita juga bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi yang akan diaudit itu tentu unit di luar yang biasa tempat kita kerja, atau di luar unit internal audit. Tentu di sini juga harus dipahami. Harus dipahami lebih dalam, tentu berbagai cara yang bisa dilakukan. Baca dokumen-dokumen bisnisnya, atau nanti beraudiensi yang bisa kita sebut audit pendahuluan dengan pihak auditi dari tempat objek audit itu akan kita lakukan auditnya. Kita harus mengerti lingkungan bisnis mereka, bagaimana bisa jadi kita berkantor di kantor pusat, ya. Kita berkantor di kantor pusat kalau sebagai internal audit, tetapi yang akan kita audit itu unit kerja yang ada di daerah. Nah, tentu saja akan beda lingkungan bisnisnya, walaupun dalam satu perusahaan. Kemudian mekanisme kontrol, jadi artinya harus mengerti bisnis proses. Kita harus sudah membaca bisnis proses dari mereka. Kalau tidak ada dokumen tertulis, ya tentu harus ditanyakan secara lisan. Yang paling bagus tentu berdasarkan dokumen. Di sini bagaimana, misalnya karena kita akan terkait dengan audit sistem informasi, tentu yang terkait dengan sistem informasi lingkupnya itu. Berikutnya adalah setelah secara teknis persiapan logistik.
Nah, di sini juga maksudnya persiapan sumber daya yang akan digunakan pada saat pelaksanaan audit di lapangan nanti ya. Siapa saja orang yang dibutuhkan, auditornya, berapa orang juga gitu kan. Tentu di sini juga perlu anggaran juga ya. Anggaran untuk melakukan kegiatan audit itu berapa lama, berapa besar per orang, karena tiap orang bisa saja beda-beda itu. Tergantung dari tingkatan tenaga kerja tadi. Kalau dia itu seseorang yang sudah pengalaman tentu lain. Ya, tergantung pangkatnya lah kalau di kantor itu ya. Secara teknis waktunya juga harus ditentukan. Ya, timing up-nya berapa lama, kemudian metodologi yang akan digunakan. Ini ngaudit apa sih? Apakah audit teknologi informasi dalam pengertian kita akan memeriksa bagaimana hasil implementasi dari suatu aplikasi yang baru diterapkan beberapa pekan sebelumnya misalnya, atau ini akan kita ngaudit terhadap aplikasi yang sudah lama beroperasi. Itu akan ada beda terkait dengan dokumen nanti ya. Lingkup audit harus ditentukan. Nah, bagaimana menentukan lingkup audit? Salah satunya melalui tadi penilaian risiko tadi ya. Yang risiko-risiko tinggi saja misalnya yang kita audit, yang itu perlu memperoleh perhatian. Kalau risiko tinggi itu tidak diperhatikan, tidak dikendalikan, membahayakan bisnis proses. Anggaran, time schedule, ya sama identifikasi cara-cara mendapatkan finding. Ya, tadi dari dokumen yang kita peroleh, eviden yang kita peroleh, kita harus memiliki sejumlah kertas kerja juga. Tidak cukup hanya dokumen dari auditi. Kita juga harus menyiapkan kertas kerja ya. Data apa saja yang kita peroleh, kemudian kita lakukan analisis, hasil analisisnya itu harus dituangkan di dalam dokumen. Kemudian ketemuannya apa? Nah, sebagai pembanding referensi, kita juga harus tahu di unit ini dinilai berdasarkan apa. Kalau ternyata belum ada dasar pembandingnya, biasanya untuk teknologi informasi kita menggunakan COBIT atau ITAL atau yang lain. Katakanlah penilai atau pembandingnya itu adalah COBIT. Nah, artinya berdasarkan keharusan dari COBIT itulah kita bisa menilai bagaimana kondisi lapangan. Apakah sesuai dengan arahan COBIT atau terjadi penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan, itulah yang namanya temuan. Artinya di sini kita harus memperlihatkan kriterianya apa, kemudian nanti penyebab, dan berikut-berikutnya kalau tidak ada kesesuaian itu adalah terjadi sesuatu yang harus dibetulkan. Tapi sebelumnya, seperti tadi disebutkan, kita ini melakukan audit berbasis risiko. Untuk melihat lingkupnya lebih teknis itu, kita harus bisa melihat peta risikonya. Kita harus minta risk map dari auditi tadi itu ya. Kalau tidak ada di auditi berarti biasanya dipegang oleh unit ERM, Enterprise Risk Management. Nah, mereka biasanya memiliki peta risiko di masing-masing unit. Tentu saja ini bagi perusahaan yang sudah mengelola risiko dengan baik. Nah, berdasarkan ini semua itu nanti kita bisa menyusun audit program. Yang sebetulnya audit program itu harus kita siapkan dari awal. Tapi pada saat di sini sudah lebih jelas mana saja ini suatu audit program siap digunakan sebagai acuan pada saat kegiatan mengaudit di lapangan oleh para auditor. Perencanaan audit juga di sini, ya seperti tadi dikatakan high level risk assessment. Ya. Jadi high level risk assessment di sini kita melakukan audit berbasis risiko atau dalam istilah umum itu disebut risk based audit RBA gitu kan, atau kalau untuk teknologi informasi risk based IT audit. Jadi tetap berbasiskan risiko sehingga kita harus memahami peta risiko ya, seperti gambar di sini ya. Kemudian dari sini kita akan tahu kan kontrolnya apa saja untuk risiko ini. Yang nilainya high, medium, low. Nah, ini kategori kontrol yang digunakan kontrol apa saja. Kontrol itulah yang akan kita evaluasi. Ya. Tentu kita harus mengerti, memahami dulu peta risiko dan tentu harus mengerti
teori risiko juga. Itu akan sangat mendukung. Oleh karena itu, seperti disebutkan sebelumnya, bahwa untuk ikut mata kuliah ini, persyaratannya itu pernah ikut perkuliahan keamanan dan risiko teknologi informasi. Itu akan lebih membantu. Sebelum masuk ke audit program, saya akan memperlihatkan dulu itu tentang risk-based audit dari animasi ya, dari video berikut ini. Risk-based approach in audit. Pertama-tama kita lihat dulu apa itu risk-based audit. Ada beberapa definisi, nah coba kita lihat definisi yang pertama ya. Risk-based audit dinyatakan sebagai evaluasi proses internal terkait faktor-faktor risiko. Nah ini tujuannya untuk menentukan apakah proses internal tersebut mengelola risiko, managing risk, pada tingkat yang dapat diterima. Definisi yang kedua, risk-based audit disebutkan sebagai metodologi yang menghubungkan audit intern dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan pada organisasi. Nah, ini untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko tersebut mengelola risiko atau managing risk secara efektif ya, sesuai selera risiko organisasi. Definisi ketiga ini mengenai risk-based audit atau risk-based approach dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Risk-based audit dinyatakan sebagai teknik audit di mana auditor mengarahkan perhatiannya pada area risiko utama atau key risk areas pada laporan keuangan yang mungkin mengandung salah saji. Definisi keempat ini lebih generik. Risk-based audit adalah metodologi atau teknik audit yang difokuskan pada analisis dan pengelolaan risiko dalam pencapaian tujuan. Untuk mengingat kembali, coba kita lihat lagi definisi risiko ya. Risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Jadi ada tujuan, ada risiko. Tidak ada tujuan, tidak ada risiko. No objective, no risk. Selanjutnya jenis-jenis risiko yang ada pada audit berbasis risiko. Di sini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah risiko organisasi dan yang kedua adalah risiko auditor. Risiko organisasi adalah risiko-risiko yang terkait dengan tujuan organisasi. Sedangkan risiko auditor adalah risiko-risiko yang terkait dengan tujuan audit. Berikut ini contoh risiko terkait tujuan organisasi. Misalnya, tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, ini contoh risikonya. Informasi pada laporan keuangan tidak sesuai kondisi yang sebenarnya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, contoh risiko terkait tujuan audit. Misalnya dalam audit atas laporan keuangan. Risiko-risikonya bisa dibagi dua. Yang pertama, risiko pada saat melakukan penilaian risiko organisasi. Dan yang kedua adalah risiko pada saat auditor membuat simpulan hasil audit. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, video tadi memperlihatkan konsep umum risk-based audit. Audit berbasis risiko. Yang tadi dijelaskan untuk audit secara umum, sehingga ceritanya lebih kepada laporan keuangan.
Tapi konsep dasarnya tidak jauh berbeda sebetulnya dengan audit teknologi informasi. Yang disasar nanti bisa saja laporan keuangan, toh laporan keuangan juga itu sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan aplikasi yang ada di dalam perusahaan itu, aplikasinya itu harus diuji misalnya, kontrolnya, sehingga itu juga kaitannya ada dengan teknologi, audit teknologi informasi. Tapi secara umum itu adalah konsep dasar, memang audit berbasis risiko itu sudah menjadi konsep yang digunakan selama ini untuk melakukan audit pada umumnya. Baik, kita lanjut di sini terkait dengan program audit tadi ya. Program audit itu bagian dari perencanaan audit. Apa yang maksud dengan program audit? Atau bisa juga sebut prosedur audit. Audit prosedur. Artinya langkah-langkah yang akan dan harus dilakukan oleh seseorang auditor di lapangan pada saat melakukan kegiatan audit. Di sini kita sebut istilahnya field audit. Di audit lapangan, melakukan pemeriksaan. Nah, di sini ada latar belakang dari entitas yang akan diaudit itu ya. Di sini ada pernyataan tentang key drivers, tujuan dan objektif high levelnya itu apa. Artinya sebelum kita melakukan audit ke lapangan harus dibuat dulu prosedur audit, program auditnya, apa saja yang akan dilakukan, siapa yang mengerjakan, kapan itu harus dilakukan gitu. Dengan cara yang sistematis, ada objektifnya, struktur data yang diperlukan itu, bisa juga outline sistem hardware software yang akan kita periksa itu, karena ini terkait dengan audit teknologi informasi. Demikiannya ukuran operasi sistem komputer. Objektif dan lingkup detail audit juga harus didefinisikan di dalamnya itu sebagai penjelasan umum terhadap rincian dari prosedur audit yang akan kita kerjakan. Highlight area-area kritikal yang tadi berdasarkan risiko terbesar ini. Mana yang memiliki risiko terbesar itulah. Karena yang namanya audit seperti pernah dijelaskan sebelumnya bukan memeriksa semua bisnis proses yang ada di objek audit, tetapi kita melakukan sampling ya. Sampling dengan kriteria samplingnya berbasiskan risiko yang tertinggi di sini. Begitu juga harus didefinisikan di sini staffing, kebutuhan sumber daya ya. Termasuk misalnya begini, kontak person dari auditingnya itu harus ditentukan sejak awal. Kepada siapa kita sebagai auditor untuk berhubungan meminta kelengkapan data dan keterangan lain terkait dengan objek audit itu harus didefinisikan dari awal. Jadi setidaknya pada saat opening ceremony tadi itu ya, upacara pembukaan itu harus jelas dengan siapa kita harus berurusan jika terkait keperluan data atau minta penjelasan lebih jauh tentang bisnis proses. Sumber daya teknikal juga perlu disiapkan dari awal ya. Setelah lengkap semuanya, kita sudah menyiapkan katakanlah senjata di lapangan, untuk di lapangan, itu program audit, kita tinggal melakukan kegiatan audit itu. Kita awali ya sesuai dengan program audit. Mana saja yang harus didahulukan, kemudian mintakan eviden kepada kontak person tadi itu. Lakukan analisa, jangan lupa hasil analisa itu harus dituangkan di kertas kerja. Working paper gitu ya. Kita harus menyiapkan, harus ada sejumlah working paper, bisa beragam, bisa misalnya working paper terkait data apa saja yang dikumpulkan. Kemudian working paper berikutnya tentang analisis dari masing-masing data. Kemudian bisa saya working paper berikutnya itu adalah pendalaman lebih jauh terhadap data-data itu, karena data yang awal itu dianalisis secara scanning saja gitu. Tapi kalau ada yang dicurigai itu dilakukan pendalaman lebih jauh, maka itu tuangkan di dalam working paper tersendiri. Dan seterusnya, bisa banyak itu working paper itu. Bergantung kepada kondisi di lapangan. Atau sebetulnya bisa disiapkan sejak dari awal setelah kita mengerti
persoalan yang akan dihadapi di lapangan audit tadi itu. Sini proses yang diobservasi dan keberadaan item-item fisikal tentu seperti pada awal disebutkan beberapa teknik audit itu ada di situ ada inspeksi. Inspeksi itu kita memeriksa dokumen-dokumen tertulis dikaitkan dengan kriteria yang kita miliki atau yang seharusnya dipatuhi gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita melakukan observasi, verifikasi ke lapangan atau validasi. Nah, itu membuktikan apa yang tertulis di dokumen, apa yang tertulis di dalam bisnis proses itu kita buktikan dengan keadaan lapangan. Apakah sesuai atau tidak? Nah, itu bisa dilakukan proses observasi di situ. Sedangkan dokumen-dokumen itu bisa melakukan caranya biasa disebut inspeksi. Ya, dalam hal ini dokumen yang kita miliki tentu saja sebagai auditor sistem informasi bisa juga yang termasuk electronic record gitu ya. Dokumen-dokumen secara elektronik yang masih tersimpan di dalam hard disk atau tempat penyimpanan lain yang sifatnya tidak kasat mata tetapi bisa diakses. Ya, tentu untuk ini perlu minta pendamping dari auditing karena yang bisa membuka data-data itu kita tidak boleh kan, tentu saja si pemilik proses biasanya begitu, kecuali auditor diberi akses tersendiri, akun tersendiri untuk selama kegiatan audit misalnya mengakses data. Begitu juga di sini kita melakukan audit bisa menggunakan alat bantu ya untuk menganalisisnya, bisa menggunakan CAAT itu Computer Assisted Audit Technique gitu. Yang salah satu contohnya itu ACL kemarin sudah dijelaskan. Ya, ACL itu aplikasi program komputer untuk kepentingan auditing atau IDEA atau kalau tidak ada ya pakai Excel saja gitu kan. Atau kita istilahnya TABK di sini, teknik audit berbasis komputer. Itu menggunakan CAT. Banyak aplikasi yang sudah dijual di pasaran untuk kegiatan ini. Masih terkait dengan audit execution. Di sini kita melihat pengujian itu ada yang disebut compliance test dan ada substantive test. Ya. Nah, di sini compliance test untuk memeriksa status kepatuhan terhadap aturan. Atau nanti istilah lainnya, kalau di istilah seperti PwC, Price Waterhouse itu salah satu KAP tingkat dunia, istilah itu disebut dengan design test. Kita menguji desain dari kontrolnya itu cocok sesuai dengan aturan atau tidak. Kalau di sini kita menggunakan istilah ISAKA, kita sebut dengan istilah compliance test, tes kepatuhan terhadap rules, terhadap aturan yang seharusnya dipatuhi. Dipatuhi tidak. Jadi ini lebih kepada rancangan kontrolnya yang diuji. Berikutnya adalah substantive test. Atau menurut istilah Price Waterhouse itu yang disebut dengan operational test, operating test gitu ya. Itu memberikan eviden, betulkah eviden itu dihasilkan dari kegiatan itu, dari kontrol tersebut atau bukan. Dan sejauh mana diikuti atau dipatuhinya semua itu yang memang itu harus keluar, data itu yang harus keluar itu dari hasil proses tersebut. Maka di sini kita akan harus melakukan analisis terhadap availabilitas sistem ya, kemudian juga analisis terhadap sistem storage media, bagaimana penyimpanannya, kemudian juga sistem outage-nya juga seperti apa. Sistem ini mengelola output keluaran dari sistem proses yang disiapkan atau dilakukan oleh mesin tersebut atau aplikasi tersebut. Dan seterusnya ini ya, rekonsiliasi, account balancing. Berikutnya kita melakukan control evaluation. Setelah melakukan audit test, langkah berikutnya kita melakukan evaluasi eviden yang telah dikumpulkan tadi.
Ini sebetulnya lebih mendekati ke substantif test, karena substantif test itu, operational testing itu untuk meyakini apakah bisnis proses ini dijalankan dan menghasilkan data seperti itu, dan juga diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses itu. Misalnya di dalamnya ada supervisor, ada manajer, sejauh mana keterlibatan mereka di dalam pengujian itu. Kalau nanti tidak ada kesesuaian, menyalahi seharusnya, kita bisa mengatakan di dalamnya terdapat finding, ada temuan. Jika di sini ada significant variation, artinya ketidakcocokan, ketidaksesuaian. Ya. Tentu finding ini, temuan itu, jangan berupa opini. Ini yang perlu diperhatikan oleh seorang auditor. Ya. Jangan berupa opini, tetapi harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta. Ya. Jangan dikatakan kemungkinan. Nah, tidak boleh ada kata kemungkinan kalau untuk menentukan sebuah finding atau temuan itu. Tapi berdasarkan data yang saya miliki, data yang dikumpulkan, data yang berasal dari auditi sendiri, dan berdasarkan kriteria yang seharusnya dilakukan dalam proses bisnis ini, ternyata ada ketidaksesuaian. Nah, di situ ada efeknya itu, ya, dampaknya. Dan katakanlah kalau mengakibatkan kerugian secara finansial, Anda harus bisa menghitung. Gara-gara di sini kontrol tidak diterapkan misalnya ya, maka terjadi dampak kerugian perusahaan itu sebulannya katakanlah 100 juta. Kalau ini sudah berlangsung selama 12 bulan, berarti kerugian perusahaan itu 100 juta kali 12 kali. Itu harus dijelaskan secara kuantitatif. Sekali lagi di sini jangan berupa opini ya. Tapi baru kita bisa berkata secara kuantitatif berdasarkan fakta jika kita betul-betul dilengkapi dengan data dan dengan keseriusan di sini. Maka di sini ada istilah kriterianya apa? Patokan bahwa itu harus dikerjakan sesuai dengan kriteria. Dan kondisinya bagaimana? Mendukung atau tidak secara desain, secara rancangan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan. Nah, nanti bisa dilihat kondisinya tidak mendukung. Kemudian penyebabnya apa? Gitu kan? Bisa jadi, wah ternyata tenaga yang bekerja di sini tidak cakap. Tidak memenuhi kriteria. Harusnya katakanlah yang paham pemrograman, misalnya gitu. Ini bukan seorang programmer. Justru bukan lulusan IT misalnya. Nah, itu bisa jadi penyebab. Kemudian efek tadi, dampak tadi ya. Efeknya bagaimana? Ya tadi kalau dilihat dari sisi kerugian bisa saja dihitung tuh. Berapa secara materi gitu kan. Kalau ternyata ruginya itu hanya 10 juta. Bagi perusahaan sekelas katakanlah Pertamina atau Telkom, itu kecil ya. Tapi kalau 10 juta per bulan untuk perusahaan-perusahaan yang skala lebih rendah, lebih kecil dari PT Telkom ataupun PT Pertamina itu besar. Artinya bergantung kepada kondisi tadi. Ya. Nah, setelah itu Anda buat rekomendasi. Ini dasarnya temuan tadi itu ceritanya harus berdasarkan 5 keadaan ya. Kriterianya harus bagaimana, kondisinya mendukung atau tidak, penyebab terjadi penyimpangan atau finding tadi itu apa, kemudian dampaknya bagaimana terhadap tujuan proses bisnis itu, ketidaktercapaiannya. Kalau ketidaktercapaiannya besar, artinya dampak kerugiannya besar, ya berarti itu sangat signifikan. Nah, untuk memperbaikinya harus diapakan? Jadi kita juga harus bisa membuat rekomendasi, jangan hanya mengkritik saja itu auditor itu, tapi juga harus memberikan jalan keluar gitu ya dalam melakukan evaluasi terhadap kontrol. Masih dengan evaluasi kontrol di sini, nah ini yang maksud beberapa kertas kerja itu ya. Dibuat dalam bentuk tabel-tabel biasanya. Mau pakai Excel boleh, mau pakai Word juga boleh-boleh saja. Tapi kalau terkait dengan uang, lebih mudah menggunakan Excel. Karena itu
gampang melakukan manipulasi untuk menjumlah, mengurang, mengali dan sebagainya ya. Sedangkan kalau Word itu hanya untuk mengelola teks saja itu. Itu di sini kalau untuk menganalisa silakan analisis dilakukan di sini dalam form-form tertentu, working paper maksudnya di sini ya. Nah, ini harus dikasih ID supaya tidak keliru kita itu. Misalnya IP-nya sekian untuk satu aplikasi tertentu atau untuk server tertentu. Tapi untuk server yang lain itu memiliki port yang berbeda dan katakanlah IP-nya yang berbeda dan seterusnya ini ya. Ini harus didata serinci-rincinya. Nah, oleh karena itu, sebelum masuk ke lapangan itu harus digelar dulu dengan para senior auditor gitu. Apa yang perlu disiapkan dan apa yang harus didokumentasikan selama audit itu. Kalau Anda sebagai auditor junior itu memang belum akan tahu sampai detail masalah yang harus disiapkan di lapangan. Maka karena itu biasanya rombongan auditor itu berkolaborasi antara mereka yang sudah punya pengalaman di lapangan audit dan para auditor junior. Ini tuangkan dalam working paper di sini. Kalau untuk temuan misalnya ya, ada temuan yang akibat kontrol yang defisien tadi, tentu dituliskan di sini dampaknya sesuai dengan tadi ada kriteria, kondisi, kemudian ada cause, ada efek, kemudian rekomendasi juga. Masih berkaitan dengan eksekusi audit di sini. Aktivitas-aktivitas kunci di sini. Jadi hal-hal praktis dan operasional yang akan menentukan eksekusi audit itu dikaitkan pada aspek teknik dan non teknis. Ini tadi disebutkan entry conference. Entry conference itu sama istilah dengan opening ceremony. Pembukaan, seremonial pembukaan itu. Tentu itu juga menentukan pelaksanaan audit di lapangan. Artinya kalau pada saat opening ceremony itu terjadi kesepakatan yang baik, kesiapan auditi untuk diaudit, artinya mau membantu penuh kepada auditor, demikian juga auditor penuh persiapan dengan membuat program audit dan perencanaan auditnya secara matang, itu menentukan kegiatan audit berikutnya. Kemudian juga risk assessment yang ngepas, jangan diada-ada. Artinya memang berdasarkan informasi dari unit IRM atau dari unit auditi yang risikonya itu terdokumentasi. Jangan dikira-kira juga di sini ya. Karena kalau main kira-kira mungkin dan sebagainya itu tidak tepat biasanya, tidak akurat di lapangan. Sehingga bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak-tidak. Auditi merasa dibohongi, maka kalau sudah terjadi perasaan begitu, sulit kerjasama dibangun lebih baik lagi. Kemudian akses atas sistem dan lingkungan pada auditi yang cukup. Nah, seperti tadi disebutkan, jadi pada awal pelaksanaan audit, paling tidak pada saat entry conference, itu kita harus sudah memiliki kontak person yang selalu berdedicated gitu untuk ngurusi keperluan auditor mengenai data, mengenai bisnis proses atau keperluan yang lain terkait dengan unit bisnis yang diaudit tadi ya. Analisis eviden tentu juga harus berorientasi bisnis. Artinya begini, tentu auditor di sini itu biasanya adalah mereka yang teknis-teknis biasanya. Kadang-kadang melihat sesuatu itu dengan cara hitam dan putih saja. Apalagi auditor-auditor yang baru. Nah, sesungguhnya pada saat melakukan audit itu memang itu yang menjadi patokan ya. Kita harus melihat itu hitam putih, itu yang namanya auditor itu. Tetapi kita juga harus bisa melihat, memiliki wawasan luas mengenai mengapa itu terjadi
kok tidak putih tetapi hitam misalnya. Nah, itu harus ditelusuri, harus dianalisis, tanyakan. Nah, sehingga tidak langsung dijadikan temuan gitu kan oleh auditor, tidak langsung dijadikan dosa bagi auditi. Sebelum itu dinyatakan sebagai dosa, sebagai temuan dari kegiatan audit itu, lakukan klarifikasi kepada auditi, lakukan audiensi, minta penjelasan lebih jauh. Kalau penjelasannya itu masuk akal, didukung sejumlah bukti dan sebagainya, tidak perlu kita jadikan temuan. Toh memang begitu kondisinya menghendaki proses bisnis di sana itu ada sedikit penyimpangan, katakanlah begitu. Itu sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan. Tetapi kegiatan yang di luar kebiasaan itu dalam sejumlah proses bisnis dibolehkan itu juga. Asal ada semacam pernyataan tertulis dari pimpinan. Dalam hal ini Dewan Direksi. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang katakanlah signifikan bisa seolah-olah merugikan perusahaan, siapa tahu memang itu diizinkan oleh pimpinannya karena kondisi memaksa misalnya. Nah, kalau ada seperti itu boleh bahwa ini adalah semacam pengecualian, tetapi minta dokumen yang lengkap tadi ya. Nah, artinya di sini tadi bertindak harus berorientasi bisnis, mengerti proses bisnis itu. Kadang-kadang di tengah jalan ada sesuatu yang harus dilakukan di luar aturan yang reguler. Demikian pula pada saat exit conference atau closing ceremony tadi ya. Nah, tentu di sini harus ada hasil audit yang matang. Telah dibicarakan yang matang dengan para auditi, dengan para contact person atau para penanggung jawab proses, dan disepakati bahwa ini sebagai temuan, sedangkan ini bukan temuan. Nah, baru setelah disepakati itu bawa ke exit conference. Di situ baru ditayangkan, baru disampaikan kepada pimpinan unit kerja tadi, dan tidak sembarang menampilkan kita, tetapi sudah memperoleh validasi dari para pemilik proses di unit tersebut. Jadi lebih meyakinkan, lebih akurat, dan bisa diterima biasanya oleh pimpinan kantor itu. Setelah melakukan audit beres, selesai gitu kan, kita melakukan follow up di sini. Yang dimaksud di sini follow up itu membuat laporan audit. Harus lengkap, akurat, objektif. Jadi ini biasanya memang dibuat setelah tadi exit conference atau closing ceremony itu ya. Nah, baru dibuat laporan lengkapnya itu setelah selesai. Ini persis seperti Anda melakukan kegiatan tugas akhir ya gitu ya. Anda lakukan dulu studi kasus di lapangan, kumpulkan data-data dan bahan analisis berupa kertas kerja, nanti setelah itu susun laporannya itu. Nah, di sini juga kira-kira seperti itu. Yang paling utama di sini, perhatikan itu tentang finding. Temuan audit, karena ini tidak sembarangan finding itu. Bisa menyinggung orang ini. Orang merasa dipersalahkan gara-gara temuan kita. Karena berdasarkan temuan ini bisa melebar. Ya. Kalau ini signifikan, katakanlah merugikan perusahaan, itu bisa terus diangkat ke polisi. Bisa terus diangkat ke kejaksaan, bahkan nanti kalau tidak putus juga di situ, masuk ke proses peradilan. Nah, itu kan sama dengan ya orang tidak suka itu ya. Karena bisa tercemar nama baiknya, bahkan bisa berujung hukuman. Hukumannya itu bisa pidana, bisa juga pemecatan dari perusahaan kan. Maka dengan demikian harus hati-hati ya. Tidak boleh sembarang untuk menjatuhkan orang. Bahwa mungkin saja ada pelanggaran, ya memang itu harus didalami. Tapi cara mendalaminya itu harus sepenuh kehati-hatian, tidak boleh memutuskan nasib orang di tengah jalan padahal dia bukan pelaku misalnya gitu. Jangan sampai salah gitu maksudnya. Maka karena itu dibutuhkan kehati-hatian. Ini ya masalah finding. Nanti isi laporan itu biasa didahului ini, ada pendahuluan, dan perlu Anda ketahui itu harus dibuat juga ringkasannya, sama seperti abstrak lah kalau di skripsi itu. Jadi di pendahuluan, setelah kata pengantar dan sebagainya, sebelum masuk ke semuanya, buat ringkasan audit.
Itu yang bisa disebut dengan executive summary, ringkasan eksekutif ya. Apa maksudnya? Supaya nanti pimpinan kantor itu bisa memperoleh gambaran umum dahulu sebelum mendalami secara rinci ke belakang-belakangnya. Oh, ternyata begini potret hasil audit itu. Nah, untuk membuktikan lebih jauh, untuk melakukan analisa lebih jauh, buka halaman-halaman berikutnya. Jadi itu harus dibuat di pendahuluannya, sebelum pendahuluan. Kemudian objektif lingkup ya ini yang dimaksud mungkin kalau di tugas akhir Anda itu ada rumusan masalah, ada lingkupnya, metodologi yang digunakan misalnya ya. Kemudian manfaatnya apa dari hasil audit ini dan seterusnya. Nah, setelah itu ini yang termasuk utama nih. Temuan-temuan hasil audit apa saja? Namun sekali lagi ini harus penuh kehati-hatian dan sudah dilakukan analisis mendalam dan klarifikasi kepada auditi ya, pada pihak yang kita audit dan mereka sudah mengakuinya. Kalau sudah mengakui ya sudah itu sebagai temuan. Dan kita harus membuat rekomendasi, jangan lupa. Ini nanti di akhir apa rekomendasi yang kita sarankan untuk mengatasi audit finding ini. Kemudian ada kesimpulannya, buat kesimpulan, seperti biasa kesimpulan ini harus menjawab di sini objektif atau perumusan masalah ya. Apakah terpenuhikah misalnya untuk menguji apakah modal yang disertakan dari perusahaan induk kepada anak perusahaan itu sudah terpakai sesuai dengan rencana untuk penambahan modal untuk pengembangan usaha atau tidak. Nah, itu tujuan audit misalnya untuk mengetahui itu. Nanti di kesimpulan harus disimpulkan ternyata penambahan modal atau penyertaan modal dari perusahaan induk kepada anak perusahaan ini sudah digunakan sesuai dengan rencana dengan portofolio bisnis yang diajukan oleh anak perusahaan ke perusahaan induk. Kalau sebaliknya tidak sesuai misalnya begitu. Kemudian jangan lupa rekomendasi ini terkait dengan audit finding ya. Lalu nanti jangan lupa setelah selesai audit ini, jangan lupa kita sebagai auditor harus melakukan monitoring tindak lanjut. Kan tadi di audit finding itu ada sejumlah rekomendasi. Lakukan perbaikan ini, itu, dan apapun gitu ya. Nah itu biasanya dikasih tenggat waktu, dikasih target waktu tertentu. Lakukan sebulan setelah selesai audit. Nah nanti pada waktu setelah sebulan harus kita tanya, harus kita monitor. Kalau tidak dilakukan, nah nanti audit itu tidak close, tidak tutup. Sebagai temuan saja terus. Nah itu bisa jadi prestasi buruk bagi unit yang diaudit. Sehingga hasil audit ini memang harus ditindaklanjuti baik oleh auditi maupun auditor. Tugas auditor itu memantau, memonitor, ditindaklanjuti atau tidak. Kalau ditindaklanjuti, ya berarti audit ini sudah close, tutup dalam pengertian tidak ada lagi temuan yang tidak ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti, yaitu jadi PR terus, mengurangi prestasi dari unit audit. Karena nanti pimpinan, kita juga sebagai unit auditor harus melaporkan kepada pimpinan perusahaan bahwa perusahaan atau anak unit bisnis ini setelah dilakukan audit ternyata tidak menindaklanjuti rekomendasi dari unit internal audit yang menghukum nanti direktur biasanya, direktur utama itu ya atas laporan kita kalau tidak menindaklanjuti hasil audit. Demikian untuk kuliah kali ini tentang tadi perencanaan audit ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, persiapkan, diskusikan sampai kalian mengerti. Nah, untuk sesi ini sampai di sini dahulu, nanti dilanjutkan diskusi di luar forum ini ya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.